Suatu ketika ada seorang pengusaha ya, dia lulusan Akademi Wirausaha. Dia tanya, kenapa kamu mudah mendapatkan modal? Terus saya bilang, ada dua hal. Yang pertama adalah business plan, yang kedua adalah cash flow projection. Nah, kemudian saya lihat business plan dia. Di business plan saya lihat Anda sepertinya ada menyembunyikan sesuatu yang justru itu dibutuhkan oleh investor. Ya kan? Dia bilang, oh iya, soalnya kalau saya ungkapkan semua di dalam proposal, kan bisa dicuri sama dia. Sampai di situ betul, saya bilang itu. Cuman permasalahannya, kalau Anda menyembunyikan sesuatu, investor nggak dapat gambaran mengenai bisnis Anda. Nah, kalaulah bisnis Anda itu mudah, kenapa sih investor harus pakai Anda? Kalau bisnis itu sulit, itu yang ditawarkan pada investor. Investor tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena bisnis itu ada roh penciptanya, ya. Jadi hati-hati nih para investor, jangan coba-coba berbuat curang ya, mengumpulkan proposal dari orang-orang yang punya ide, kemudian Anda sendiri yang melaksanakan. Kemungkinan gagalnya besar. Ini pernah kejadian pada saya. Ya, suatu ketika saya diajak seorang pengusaha untuk berkantor di daerah Sudirman. Cuman masa sewanya tinggal 6 bulan lagi. Kemudian saya ditanya oleh si calon mitra saya itu, dia bilang, bisnis apa yang bisa kita jalankan selama 6 bulan? Bisnis yang saya tawarkan adalah bagaimana membuat majalah offline ya, majalah tentang mall. Karena sebagai seorang jurnalis, saya tahu bahwa mall ini akan bisa mengumpulkan iklan-iklan, karena akan disebarkan di mall-mall secara gratis. Nah, ternyata si teman mitra saya ini tertarik dengan ide itu. Lalu saya membuat bisnis plan-nya dan membuat cash flow projection-nya. Kemudian kita buat dummy-nya. Namun waktu itu sudah menjelang hampir 6 bulan, hampir selesai masa kontrak kita ya. Investornya belum turun juga dananya. Nah, pada akhirnya perusahaan kita bubar. Dan setiap orang membawa masing-masing business plan dan cash flow projection ini. Dan ternyata dua orang diantaranya mewujudkan gagasan saya ini. Satunya adalah bos saya sendiri. Yang kedua adalah teman saya sendiri yang nggak ngerti jurnalistik, tapi ngomongnya pintar. Nah, akhirnya jadilah dua media ini ya. Satu diterbitkan oleh si bos ini, yang kedua adalah teman saya. Cuman umurnya cuman 1 bulan saja. Ya, sekali terbit langsung mati. Kenapa? Karena mereka tidak punya jiwa ya, dari media ini. Bukan soal modal. Kalau soal modal masih bisa dicari. Nah, ini bukan peristiwa pertama. Saya mempunyai konsep bisnis yang mati di tangan orang lain. Tapi di tangan saya hidup. Ya, contohnya ada sebuah majalah tentang KRD ya. Saya menerbitkannya bersama dengan seorang pemodal. Jalan bagus ya, bulan pertama, 2, 3, bagus, makin naik ya, karena majalah itu dibutuhkan pada saat itu oleh orang-orang HRD. Nah, apa yang terjadi, kebetulan kita clash gitu ya, ada satu pandangan yang mungkin kita nggak sama, akhirnya membuat saya memilih mundur dari perusahaan tersebut, dan saya digantikan oleh seorang jurnalis juga, tapi jurnalis ini dari sebuah majalah tentang mistik gitu lah. Nah, teman saya ini dijadikanlah pemimpin redaksi. Apa yang terjadi 1 bulan setelah diambil alih oleh dia, majalahnya berantakan, langsung turun omsetnya. Nah, karena si investor gengsi, dia tetap ingin terbitkan, maka dia rekrutlah seorang yang ahli HRD. Secara logika udah benar ya. Tapi apa yang terjadi? Konsep awal saya, yakni majalah yang seharusnya ditujukan bukan hanya untuk HRD, tapi juga untuk karyawan, bubar di tengah jalan. Kenapa? Karena dia orang HRD, dia fokusnya hanya HRD. Ya personalia, penggajian itu dia taruh di situ, anjlok lagi, akhirnya bubar. Nah itu nyawa sebuah perusahaan. Saya kasih tahu sama dia, ya. Anda ubah proposal ini, jelaskan, ya, walaupun tidak detail ya, tetap kuncinya Anda pegang. Jadi nanti ada proposal 1, proposal 2. Nah proposal 1 inilah yang Anda serahkan ke dia, yang memunculkan keinginan dia untuk mewawancarai kita, untuk berdiskusi dengan kita dan menggali sebetulnya bisnis apa yang mau kita lakukan. Saya tidak pernah takut untuk memberikan ide-ide saya ya kepada para investor. Kalau Anda misalnya mengambil alih karena Anda ahlinya, bisa jadi Anda jalan, tapi tidak seperti ide saya. Karena saya sendiri seringkali tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya, begitu saya jalankan sebuah usaha, misalnya ternyata usaha ini tidak seperti yang saya harapkan, maka saya harus membuat plan B. Nah, belum tentu ya orang yang mengambil ide saya bisa melakukan plan B. Dia pikir plan A terus kan, bisa langkrut di sana. Nah, itu pengalaman saya bagaimana saya membuat bisnis plan dan saya harus terus terang ya kepada para investor tanpa saya sembunyikan. Nah, saya bilang kepada dia,
proposal dia itu harus diubah. Dan dia mengubah. Terus yang kedua, saya lihat cash flow projection Anda itu RAB. Anda hanya bicara 3 bulan, ya, menghabiskan dana. Tapi Anda tidak pernah memperkirakan keuntungan selama 1 tahun dan kapan BEP-nya. Itu tidak Anda masukkan. Nah, saya harusnya mengajari dia kan, bikin business plan dan bikin cash flow projection. Apa yang terjadi? Dia dapat 1 miliar ya, dari si investor. Dia kaget ya, betapa luar biasanya business plan dan cash flow projection ini bisa mempengaruhi investor. Ya memang nyawanya sebuah bisnis ada di situ. Itu adalah peran business plan dalam membantu kita untuk mendapatkan investor. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap nggak siap, harus berubah.